Hari ini kita kedatangan user dengan membawa HP yaitu Xiaomi Note 9 dengan keluhan untuk HP-nya ini dia restart terus-menerus ya. Jadi user membawa HP dengan kondisi seperti ini ya, sudah menyala tapi dia restart terus-menerus. Dia cuma mentok di logo Mi tapi tidak bisa tampil ke menu. Oke, langsung aja kita akan coba diagnosa dan eksekusi. Kita lepas SIM tray-nya terlebih dahulu. Kemudian kita buka di bagian backdoor, dan untuk di bagian backdoor ini hati-hati pembukaan karena ada flexible fingerprint seperti ini. Oke, sebelum kita eksekusi kita akan coba cek, karena untuk kasus seperti ini sering terjadi ya, dan biasanya ada kerusakan yang umum terjadi itu di bagian baterainya. Dan dengan dibantu dengan pengecasan, apabila dibantu dengan charging dia bisa masuk ke tampilan menu, maka bisa dipastikan ini rusak di bagian baterainya. Di sini kita tunggu booting, sudah ada ya loading di bagian bawah titik 3 itu. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia sampai ke tampilan menu. Nah, kalau dia sudah sampai ke tampilan menu seperti ini dengan dibantu pengecasan, berarti bisa dipastikan ini bermasalah di bagian baterainya. Ya, ini ada permasalahan di bagian baterai kalau seperti ini biasanya. Dan user juga mengeluhkan ketika sudah dilepas charger, posisi nyala seperti ini, dipakai untuk musik, dipakai untuk YouTube, kalau suaranya di volume dinaikkan, dia HP-nya akan mati. Ya, berarti indikasi seperti ini sudah fix, dia rusak di bagian baterai. Jadi kita akan coba perbaiki di bagian baterainya. Kita lepas di penutup mesin, kemudian lepas juga di semua soket yang ada. Ya, lepas semua soket yang ada di situ, hati-hati. Nah, di sini kita akan mengangkat baterai, kita akan lepas dulu baterainya. Jadi di baterai di situ ada tape adhesif ya, jadi tinggal kita tarik aja pelan-pelan, jangan sampai putus ya, seperti ini. Kita tarik pelan-pelan. Tapi biasanya kalau misalkan ini sudah rapuh, ketika kita tarik seperti ini dia bakal putus ya, seperti yang ada di satu ini. Nah, ini untuk di bagian tape satunya ini putus dan harus saya congkel menggunakan pinset seperti ini. Tapi alhamdulillah sudah bisa lepas ya di bagian adhesifnya. Sekarang kita tinggal angkat di bagian baterainya. Nih, baterai sudah bisa diangkat. Kita akan coba buka tab juga di bagian penutup PCB baterai, karena kita harus mengakses di bagian papan PCB baterainya. Jadi ini tabnya kita lepas juga. Ya, ini saya percepat ya supaya durasi tidak terlalu lama. Pelan-pelan saja supaya tidak robek dan nanti kita bisa rapikan kembali tabnya. Oke, di sini sudah kita bisa akses di bagian PCB baterainya, dan bagian mana yang harus kita eksekusi. Jadi di baterai kalau diperhatikan di situ ada komponen yang cukup besar. Ya, ada satu komponen yang cukup besar yang disebut dengan fuse. Ya, biasanya ada logo R, ada logo P, ada logo Q, ya macam-macam ya. Dan dia warnanya hitam seperti ini. Ya, ada logo O1 atau IO. Nah, ini yang akan kita eksekusi dengan cara di jumper. Oke, kita tambahkan timah pasta sedikit saja, secukupnya. Kita tambahkan timah pasta seperti ini. Dan kita solder timah pastanya supaya dia bisa melekat ya, bisa melekat di fuse-nya. Kemudian yang akan kita butuhkan di sini adalah sebuah kabel jumper.
Di sini saya menggunakan kabel jumper dengan diameter 0,1 mili. Dan sebelum kita pasang di kabel jumpernya, kita harus menghilangkan lapisannya dulu dengan cara kita berikan timah panas. Jadi seperti ini ya, kita tambahkan timah panas, tapi mohon maaf ini saya lupa tidak memfokuskan kamera. Tapi semoga bisa gambarnya bisa dipahami ya. Ini kita panaskan dengan timah supaya lapisan kawatnya itu bisa hilang dan bisa menempel di fuse-nya. Oke, sekarang kita akan jumper di bagian fuse dengan kawat yang tadi sudah kita lapisi dengan timah. Seperti ini. Kita jumper di kedua ujung fuse atau sikring ya, kalau orang umum bisa disebut ini juga sebagai sikring. Oke, ini solder saya agak kotor ya, jadi susah untuk bisa menyolder di bagian timah dan kawatnya ini. Oke, kita akan coba lagi. Oke, satu sisi sudah bisa disolder, kemudian sisi satunya. Oke, kalau sudah tersambung seperti ini di kedua sisi fuse, maka kita bisa potong kabel jumpernya. Jadi untuk kabel jumpernya tidak perlu terlalu panjang ya, secukupnya saja. Kemudian bisa diperhatikan untuk kabel jumpernya. Ya, jadi nanti akan seperti ini untuk proses hasil eksekusinya. Jadi kita jumper di kedua ujung fuse-nya itu. Nah, seperti ini. Oke, nah ini dia. Ya, kita jumper seperti itu. Oke, kalau sudah, maka kita harus merapikan kembali di bagian baterainya. Jadi dirapiin, dipresisikan sama seperti sebelumnya. Inilah kenapa ketika nanti ketika proses pembongkaran kita mesti serapi mungkin ya, supaya nanti ketika sudah selesai eksekusi kita bisa kembalikan tabnya dengan rapi juga. Oke, kita akan coba tes. Kita akan coba tes baterai yang sudah kita eksekusi. Kita akan nyalakan nanti di HP-nya. Dan biasanya untuk proses seperti ini biasanya sembuh ya untuk masalah restart di Note 9 ini. Karena untuk HP ini memang banyak banget ya yang mengeluhkan di bagian baterainya, karena memang sering restart terus. Selain itu juga kadang sinyal juga bermasalah untuk di HP ini, jadi kayak penyakit langganan gitu. Oke, ini kita coba nyalakan. Baterai sudah terpasang tadi. Ini saya nyalakan nggak bisa ya. Ini saya nyalakan tidak bisa. Coba saya presisikan semua soket fleksibelnya. Nah, ini sudah saya pastikan semuanya terpasang dengan baik, tidak longgar. Dan kita akan coba cas. Kita cas dulu apakah dia muncul tampilan baterai. Kalau muncul tampilan baterai seperti ini berarti aman ya, nggak ada masalah di bagian mesin. Biasanya ini karena bad connect saja, jadi untuk konektor tombol itu memang mesti terhubung dengan baik ke mesin. Oke, ini coba kita nyalakan dan bisa menyala. Kita tunggu sampai dia bisa masuk ke tampilan menu. Jadi untuk di HP Xiaomi Note 9 ini memang sering banget ya mengalami restart dikarenakan ada masalah di bagian baterai. Dan selain itu juga sering mengalami sinyal hilang ya untuk di bagian IC RF-nya ini. Oke, ini HP sudah masuk ke tampilan menu dan kita akan coba buka dulu ya. Saya sudah dapat pola dari usernya.
Dan di sini kita akan melakukan tes running. Nah, untuk kasus seperti ini, ketika kita sudah selesai mengeksekusi di bagian baterai, maka langkah selanjutnya kita mesti melakukan tes running, yaitu dengan memutar musik atau mungkin video. Jadi apapun itu terserah, yang penting kita harus mengetes di bagian speaker, karena untuk kasus seperti ini biasanya ketika speaker itu menyala dan dinyalakan, di volume dinaikkan full, kalau memang baterainya sudah terlalu parah, dia bakal mati lagi, HP-nya akan mati lagi, kemudian restart lagi seperti di awal tadi ya. Jadi di sini kita akan pastikan dulu untuk di bagian audio semuanya normal. Ya, jadi kita akan coba buka YouTube. Di sini kita cek. Ya, coba kita cari Murotal. Kita akan cek di bagian speakernya dan kita akan maksimalkan volumenya nanti. Nah, bisa diperhatikan di sini. Ya, sudah muncul suaranya. Coba kita naikkan volumenya. Oke, ini sudah full ya. Ini full. Oke, kita sudah naikkan volumenya mentok maksimal, tidak mati, dan kita akan tes kamera juga, karena terkadang ketika dibuka kamera apabila baterainya memang sudah rusak parah ya, dia akan mati ya, dia akan restart. Dan ini kamera aman ketika dibuka, speaker aman, kamera aman, berarti insya Allah ini nggak ada masalah lagi ya. Oke, sekarang kita tinggal matikan lagi dan kita akan rapikan semuanya. Jadi prosesnya seperti itu. Kalau mengalami restart terus menerus, coba dibantu dengan pengecasan ya. Kalau misalkan sambil dicas dia bisa nyala ke tampilan menu, berarti fix di bagian baterai itu bermasalah. Oke, di sini saya akan coba rakit semuanya ya. Saya akan rakit semuanya karena untuk mengecek sinyal kita mesti memasang di bagian backdoor. Dan nanti kita akan coba lihat untuk di bagian sinyal apakah dia bisa muncul. Nah, ini sudah saya rakit semuanya. Kita nyalakan, logo Mi dia muncul. Kita tunggu sampai dia masuk ke tampilan menu. Dan ini posisi untuk SIM, kartu SIM sudah saya masukkan. Nah, nanti akan kita coba cek semuanya ya. Oke. Nah, di sini saya melihat untuk di bagian sinyal dia full. Ya, tidak ada masalah untuk di bagian sinyal. Untuk di bagian volume ini pun juga nanti akan saya cek ya. Ini brightness dia normal, kita maksimalkan di bagian brightnessnya, HP tidak mati. Kita akan buka YouTube, kita coba cek lagi. Kita akan pastikan sekali lagi di bagian speakernya. Nah, untuk di bagian speaker ini kita naikkan volumenya dan aman ya, sampai saat ini aman. Nah, kalau sudah seperti ini, sinyal full, kamera oke, speaker aman, berarti untuk permasalahan sudah teratasi ya. Nah, ini sudah oke, tapi tidak saya tampilkan audionya ya.
Oke, jadi untuk di video kali ini cukup itu yang bisa saya sampaikan penanganan untuk di Redmi Note 9 ya, Xiaomi Note 9 yang mengalami restart dikarenakan baterainya memang sudah aswak. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan kita akan bertemu di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.